Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ikram Mulkarim dalam pembahasan mata kuliah mekatronika. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Arduino. Nah, Arduino ini merupakan salah satu keluarga dari microcontroller. Nah, dalam Arduino ini saya akan membahas tidak terlalu rinci. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Arduino? Arduino merupakan sebuah program platform hardware open source di mana software ini digunakan untuk memprogram atau menjalankan sebuah perintah. Nah, kenapa dia menggunakan open source? Karena untuk hardware ini Arduino ini dia bisa diaplikasikan dengan menggunakan inputan output ataupun outputan secara bebas. Nah, itu sistem dari mikroprosesor dari sebuah Arduino ini dia biasanya menggunakan prosesor microcontroller ATmega. Berbeda dengan dengan microcontroller, dimana kalau microcontroller itu dia hanya memiliki microcontroller saja. Berbeda dengan dengan Arduino, dia sudah memiliki paket, ya bisa dibahasakan sebagai paket komplitnya. Nah, dimana Arduino ini dia sudah memiliki inputan untuk pemrograman dan inputan untuk power itu sudah terangkai dengan dalam platform tersendiri. Berbeda dengan microcontroller. Kalau microcontroller itu dia hanya memiliki IC saja, nah, dimana IC tersebut harus digabungkan dengan komponen-komponen yang lainnya untuk dapat dijalankan. Nah, berbeda dengan Arduino. Kalau Arduino ini dia sudah paket lengkap dan kita cukup memasukkan program dan memasukkan inputan output maupun outputan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita tinggal pakai. Berbeda dengan microcontroller yang kita harus harus merakit lain-lainnya seperti hardware lainnya seperti dioda ataupun receiver ataupun lainnya untuk menjadi sebuah rangkaian yang dapat digunakan dalam microcontroller. Dalam hal ini antara microcontroller dengan dengan Arduino itu dia memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kita bahas perbedaan-perbedaan apa saja yang terdapat dalam Arduino dan microcontroller. Nah, yang pertama, untuk perbedaan yang pertama adalah microcontroller itu merupakan sebuah hardware yang siap pakai, ya, dimana ketika kita misalkan beli hardware microcontroller ini, Arduino ini di toko ataupun bisa sekarang itu secara online, itu cukup kita beli dan kita langsung bisa digunakan dengan terlebih dahulu memasukkan inputan yang kita inginkan dan memasukkan bahasa pemrogramannya. Berbeda dengan microcontroller. Kalau microcontroller itu hanya sebuah IC saja. Nah, dimana kalau kita ingin menggunakan microcontroller tersebut, kita harus rangkai lagi menyediakan platform yang lainnya sebagai media pendukung. Nah,
Kalau di Arduino itu dia sudah misalkan udah memiliki inputan, memiliki input USB, input power, itu sudah tertanam dalam sebuah platform. Berbeda dengan microcontroller. Kalau microcontroller itu adalah sebuah IC saja. Nah, terus yang kedua itu untuk Arduino itu kita sudah siap pakai ataupun sudah siap untuk memasukkan bahasa pemrograman. Ya, kita tinggal langsung colok ke USB port, langsung kita masukkan ke komputer. Nah, kita bisa langsung masukkan inputan ataupun perintah-perintah yang harus dilakukan oleh microcontroller tanpa kita harus membuat downloader. Nah, kalau microcontroller itu harus menyediakan downloader terlebih dahulu untuk bisa memasukkan bahasa-bahasa pemrograman. Nah, itu perbedaan yang kedua. Nah, untuk perbedaan yang ketiga itu dimana microcontroller itu dia minim dari penyolderan, karena kalau microcontroller itu platform dan komponen-komponen hardware lainnya itu sudah dirangkai sedemikian rupa oleh pabrikan. Nah, berbeda dengan microcontroller. Kalau microcontroller itu biasanya dia IC-nya itu terpisah antara misalkan platform dengan microcontroller itu terpisah. Nah, di situ kita harus mensolder antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Nah, berbeda dengan Arduino, dia harus cukup kita beli dan kita bisa langsung pakai. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah banyaknya library atau media-media untuk inputan ataupun bahasa pemrogramannya. Nah, untuk yang Arduino itu lebih banyak dibandingkan dengan library pada sebuah microcontroller. Ya. Itu untuk yang selanjutnya. Perbedaan selanjutnya adalah bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman untuk Arduino itu bahasa tingkat tinggi, berbeda dengan bahasa inputan untuk microcontroller. Kalau microcontroller itu biasanya dia bebas, ya, bisa menggunakan sistem C ataupun untuk sistem AVR ataupun MRC, kalau nggak salah, bukan MRC, AVR CC ataupun CAPR, ya, dan yang lainnya. Jadi bahasa pemrogramannya itu, inputannya itu tergantung kita ingin bisa yang menggunakan yang mana, itu bisa digunakan. Sedangkan untuk yang Arduino itu hanya memiliki satu buah inputan saja atau bahasa pemrograman satu saja. Nah, itu adalah perbedaan antara Arduino dengan microcontroller. Nah, terus yang selanjutnya untuk Arduino itu dia memiliki keluarga, ya, atau jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ada jenis Arduino tipe Uno. Nah, terus ada microcontroller tipe untuk bukan microcontroller, Arduino tipe 2. Nah, terus ada tipe microcontroller tipe Leonardo.
dan yang lainnya. Nah, ada tipe Galileo, ada tipe Micro AT, terus ada tipe ADR dan tipe Explora. Nah, itu bahasa-bahasa itu seperti bahasa di Italia ya, karena menurut sejarah untuk microcontroller ini berawal dari sebuah berasal dari negara Italia. Nah, untuk pembahasan kali ini karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akan membahas satu microcontroller saja, yaitu microcontroller tipe Uno. Nah, di mana microcontroller tipe Uno ini memiliki hardware dan software yang tidak beda jauh dengan yang lainnya. Nah, untuk tipe Arduino Uno ini memiliki board kendali kontrol yang berbasis microcontroller tipe ATmega 328. Nah, itu. Jadi tipe prosesornya mikrokontrolnya itu adalah ATmega 328. Nah, yang dimana tipe ini itu sangat populer IC-nya itu di kalangan masyarakat, berbeda dengan yang lainnya. Nah, dalam Arduino Uno ini memiliki dua buah jenis, ada hardware dan ada software, dimana hardware ini memiliki hardware yang sudah dirangkai sedemikian rupa untuk menjalankan sebuah perintah secara berjalan secara normal. Nah, sedangkan softwarenya ini seperti yang kita ketahui, untuk yang softwarenya kita memiliki bahasa software itu sendiri. Nah, biasanya bahasa softwarenya ini itu biasanya digunakan program EID sebagai program pemasukan atau inputan dari sebuah software Arduino tipe ini ya, tipe Arduino itu. Jadi softwarenya itu inputannya itu biasanya menggunakan tipe EID. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang lainnya memiliki software yang lainnya itu bisa juga. Nah, hardware Uno ini, nah kita bahas kenal hardware Uno ini memiliki beberapa hardware. Yang pertama ada mungkin disebut dengan USB interface. Nah, terus dimana USB interface ini untuk menyambungkan antara laptop dan si hardware Arduino ini. Terus yang selanjutnya ada digital pins dan ada analog pin. Terus ada juga LED power. Nah, kalau LED power ini sebagai indikator bahwa Arduino ini sudah bekerja ataupun sudah menyala. Terus ada reset button. Terus ada juga external input power ya. Jadi inputan yang kita gunakan ya. Nah, inputan yang kita gunakan itu ada dua jenis, atau power input yang kita gunakan itu ada dua jenis, yaitu ada power tipe internal power dan ada external power, tergantung dari kita penggunakannya. Nah, biasanya kalau yang internal power ini tergantung dari komputer ataupun hal pendukung yang lainnya. Sedangkan yang tipe external power itu dia memiliki rentan inputan antara 2 sampai 12 volt. Nah, dimana inputan ini tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Nah, kalau inputannya itu kurang, maka di kemungkinan akan ada software
perintah-perintah yang gagal. Nah, karena kekurangan dari input. Nah, ketika kelebihan inputan atau power yang kita gunakan itu terlebih, maka hardware Arduino ini akan overheat. Nah, mungkin saja nanti ada komponen-komponen yang rusak yang akan menyebabkan kegagalan dalam kerja hardware ini. Terus yang selanjutnya ada yang namanya input dan output atau I/O. Nah, itu I/O ini dia memiliki dua buah jenis, yaitu jenis yang tipe digital dan tipe analog. Nah, untuk yang tipe digital dia memiliki pin antara 13 sampai 14 pin, ya. Nah, sedangkan yang tipe analog itu memiliki 6 pin output dan 6 pin input. Nah, untuk yang tipe digital itu memiliki rentan antara 0 sampai 14, itu dimulai dari angka 0 ya, sampai dengan angka 13, di mana angka-angka ini angka-angka ini memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Nah, untuk angka 0 nomor pin 0 itu dia berfungsi untuk tipe fungsi alternatif untuk RX atau serial rectifier. Nah, sedangkan yang pin nomor 1 sampai nomor 6 itu sebagai inputan I/O, input maupun output, itu tergantung kita gunakan. Sedangkan yang dari 7 sampai 13 itu biasanya digunakan untuk PWM. Nah, itu untuk input dan output dalam dalam Arduino tipe Uno. Nah, sedangkan untuk yang analog input itu biasanya di tipe Uno ini dia memiliki 6 buah pin, ya. 6 buah pin ini bisa digunakan untuk sensor-sensor tipe analog, ya. Baik itu misalkan sensor heat ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan tipe Uno ini Arduino tipe Uno ini biasanya IC utama yang digunakan adalah tipe ATmega 328 yang kita bahas tadi. ATmega 28 ini merupakan sebuah microcontroller, nah, yang dibuat oleh pabrikan Atmel. Nah, di mana pabrikan Atmel ini dia yang tipe 328 ini memiliki arsitektur tipe RISC. Tipe ini dimana dia memiliki memiliki kecepatan untuk mengolah data itu lebih cepat dibandingkan dengan tipe yang SIRC. Nah, itu. Nah, mungkin pembahasannya saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.